Yuk simak Kulkat Ramadan sore ini, bersama Ustazah Lulu yang berjudul Keajaiban Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jawab ya salamnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Amma ba'd. Solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat kah belajarnya? Masih semangat puasanya? Yuk jangan jadikan puasa itu untuk bermalas-malasan. Hari ini kulkatnya bersama Ustazah Lulu dengan tema keajaiban Al-Quran. Jangan lupa dicatat ya. Nah, sebelum Ustazah membahas tentang keajaiban Al-Quran, izinkan Ustazah untuk membacakan salah satu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk baik manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu sebagai pembeda. Nah, apa sih hubungannya Ramadan dengan Al-Quran? Sudah dijelaskan ya di dalam ayat tersebut. Al-Quran itu adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang paling istimewa dan diturunkan ketika pada bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan ya, yang disebut dengan malam nuzulul Quran. Makanya di bulan Ramadan ini kita jangan leha-leha ya, harus tetap rajin membaca Al-Quran karena pahalanya dilipat gandakan. Al-Quran itu bersifat universal, bersifat abadi ya, semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran tentang kehidupan kita di masa yang akan datang, sesuatu yang akan terjadi, semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Contohnya adalah hari kiamat. Hari kiamat itu kita tidak tahu terjadinya kapan, tapi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan ya, nanti bagaimana keadaan kiamat nanti. Selain itu, bukti ilmiah di dalam Al-Quran itu begitu banyak, seperti prosesnya gravitasi bumi, adanya bulan, bintang, matahari, planet, dan lain sebagainya. Masya Allah ya, luar biasa sekali Al-Quran itu. Solihah, jangan lupa ya, kita harus rajin-rajin membaca Al-Quran. Kalau bisa membaca Al-Quran juga dengan terjemahannya, karena di dalam Al-Quran banyak sekali perintah-perintah, petunjuk-petunjuk, hukum-hukum yang lainnya. Selain itu, Al-Quran juga mempunyai keistimewaan. Yang pertama, Al-Quran itu mudah dihafal. Nah, ibu yakin solihah pasti sudah beberapa juz menghafal Al-Quran. Jangan dilupakan hafalannya ya. Terus murojaah. Yang kedua, yaitu Al-Quran menjadi pengobat hati ketika kita sedih, marah ya, jangan diluapkan dengan emosi. Ambil wudhu lalu baca Al-Quran. Nah, itu adalah beberapa keistimewaan Al-Quran. Selanjutnya ada beberapa kisah yang Ustazah baca tentang para penghafal Al-Quran dan keajaiban Al-Quran. Kisah yang pertama yaitu kisah seorang hafiz Al-Quran. Suatu pesantren terjadi kecelakaan, yaitu santri tersebut jatuh dari lantai 4. Kemudian dia itu terbentur kepalanya dan hancur kepalanya, dan dokter untuk menyarankan operasi tapi tidak memberikan kemungkinan untuk bisa sehat kembali. Namun dengan keyakinan hati dari orang tuanya ya, orang tuanya yakin anaknya bisa sembuh kembali karena anaknya adalah seorang penghafal Al-Quran. Tak henti-hentinya orang tua selalu mendoakan kesembuhan anaknya. Tak henti-hentinya orang tua tersebut selalu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di samping anaknya. Qadarullah ya, apa yang terjadi? Ternyata anak tersebut menjadi sehat kembali karena pertolongan Allah dan keajaiban Al-Quran yang selalu dilantunkan oleh orang tuanya dan seorang hafiz Al-Quran yang selalu menjaga hafalannya.
Kisah yang kedua sama juga seperti kisah keajaiban Al-Quran yang kedua, yaitu ketika pada tahun 2018 terjadi tsunami di Selat Sunda. Nah, di situ ada beberapa para penghafal Al-Quran sedang merojaah, sedang mempersiapkan hafalannya untuk disetorkan kepada para asatidz. Dan apa yang terjadi? Padahal tsunami dan gelombang ombak itu dekat dengan mereka, tapi Allah menjaga mereka. Ya, tidak sama sekali mereka terkena badai tsunami tersebut. Mereka pun sangat terkejut. Mereka berkata, "Ya Allah, kami di dunia ini sedang menjaga kami dijaga dari mara bahaya. Bagaimana nanti kami dijaga di dalam kubur? Ya, karena kami selalu menjaga kami." Masya Allah, ya, mereka begitu takjub dengan kuasa, ya, mereka begitu takjub dengan keajaiban Al-Quran, karena mereka dalam keadaan membaca Al-Quran, murojaah, sedang berkumpul dengan orang-orang yang soleh-soleh. Masya Allah, yuk teman-teman, jangan malas-malasan untuk membaca Al-Quran ya. Tetap semangat untuk menghafal Al-Qurannya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.